BBM ternyata nggak jadi naik Jis kemarin. Ya, ya. Tapi tetap aja ada produk atau barang yang naik, yaitu plastik nih. Kresek dan lain sebagainya gitu. Dan ini gimana Jis dampaknya ke teman-teman UMKM nih kenaikan plastik ini nih? Wah ini sangat berdampak lah, sangat berdampak. Semuanya kena ini mah. Karena semua produk pakai plastik. Iya itu, ya. Ya. Nah, kena. Ini gimana nih dampaknya seberapa masif buat teman-teman UMKM? Buat teman-teman yang untungnya kecil, di 5.000 ke bawah lah, itu sangat kerasa tuh. Oh, okay. Karena kenaikan plastiknya lumayan besar. Kenaikan plastik ini kan dari awal-awal puasa nih. Dan kenaikannya itu di lapangan itu bisa terjadi sampai 100%. Iya benar. Walaupun di berita-berita kenaikannya 50%. Tapi kalau di lapangan itu bisa 100%. Dalam artian yang tadinya mungkin harganya 10.000 jadi 18.000, ada yang jadi 20.000. Benar, gitu. benar. Dan itu kan 2 kali lipatnya. 2 kali lipat harganya benar. Meskipun sih sebenarnya kan satu pak itu kan misalkan banyak isinya ya. Ya. Sebutlah isinya 100 misalkan. Ya. Kalau kantong kresek kayak gitu ya. Dan harganya itu tadinya berarti kan secara satu lembarnya 100 ya. Kalau misalkan 10.000 satu pak isinya 100 berarti satu lembarnya 100 rupiah. Ketika terjadi 2 kali lipat jadi 20.000 kan harganya jadi Jadi 200. Jadi 200. Gitu kan. Bener. Dan buat pedagang-pedagang tadi yang untungnya kecil mungkin kayak gitu ya. Ya, kena. Yang mungkin pakai kantong kreseknya itu biasanya kan kadang aja nggak satu gitu kan. Ya. Kayak tukang bakso misalkan. Pakai buat baksonya. Nanti dibungkus lagi didobel buat sambalnya, buat kecapnya. Kan itu juga ada 3 tuh, sambal, kecap, saus tuh. Sambal, kecap, saus kalau dipisah ya. Terus dipisah. Belum baksonya, belum kreseknya, 5 plastik tuh kena. Kan itu ya paling bakso juga tadi kisarannya untungnya paling 5.000-an, 4.000 kan. Ya, misalkan sebelum kenaikan plastik untungnya 5.000 nih. Setelah kenaikan plastik untungnya jadi 4.000. Itu satu produk tuh, satu orderan lah. Nah ketika misal kita seharinya melayani 100 orderan misalkan, ya kita kehilangan 100.000 per hari. Iya. Jadinya kan gede. Benar. Aduh omset saya jadi turun nih. Tadinya untungnya sehari misalkan 1 juta jadi 900.000 nih dapatnya kan. Iya benar. Dan itu kan kalau 1 juta kehilangan 100.000 itu kan 10% kalau persentase. 10%. Dan kehilangan untung 10% itu kan wow itu sebetulnya. Iya benar. Bahkan mungkin ada yang sehari untungnya cuman 500.000 gitu. Kepotong misalkan jadi 400.000 gitu. Benar. Lumayan gitu. Nah untuk yang untungnya kecil nih kepotongnya banyak gitu. Iya apalagi untuk pedagang-pedagang yang lebih kecil lagi kayak gitu ya. Iya. Itu akan sangat terasa banget kayak gitu ya. Sangat terasa. Nah bisnis besar juga terasa sebenarnya. Cuman karena untungnya lebih besar sehingga kita jadi mengikhlaskan yang untuk pebisnis yang untungnya besar ini. Ya masih ya udahlah mungkin gitu ya. Ya. Kalau yang untungnya besar ya. Misalkan jualan baju untungnya misalkan 20.000. Sekarang jadi 18.000 misalkan potong 2.000 untungnya. Oh ya udahlah gitu, nggak apa-apa. 14.000 masih besar untungnya misalkan. Iya. Nah apalagi untuk bisnis-bisnis yang mungkin untungnya bisa 100%, ada juga kan kayak gitu. Apalagi yang bisnis-bisnis yang udah bikin merek sendiri tuh. Biasanya menjualnya tuh mereka bisa di 100% keuntungannya gitu, bahkan lebih. Ya secara nominal gede lah ya. Gede lah untungnya. Secara untungnya ya. Karena pengaruh brand kayak gitu. Ya benar. Nah ini gimana Jis cara mensiasati supaya enggak terlalu terseok-seok nih, ada enggak? Untuk bisnis kecil sih susah ini. Susah sih. Ya bisa aja kita kasih tips misalkan kurangi bahan bakunya atau perkecil ukurannya gitu.
Tapi ya mau gimana, untungnya tetap kecil gitu. Sudah digituin juga tetap Iya kecil sih, nanti untungnya iya sih, gitu. iya sih. Nah, ya mau tidak mau teman-teman harus naikin harga jualnya gitu. Iya sih. Untuk pebisnis kecil Iya mah sih. gitu ya. Iya sih. Tapi lagi pula sih apa namanya kalau lihat apa namanya ya, ya yang dari dulu-dulu lah ya, kayak harga apa namanya gorengan lah. Waktu kita SD kan harganya 100. Ya. Ada BBM naik misalkan. Jadi harganya naik juga jadi 150 atau 200 gitu Ya, kan. ya, ya. Tapi ya kita tetap beli aja sih. Ya, Karena ya. oh ya udah sih wajar ada kenaikan. Benar, benar. Toh yang naik juga bukan dia sendiri gitu kan. Ya. Kalau misalkan kenaikannya cuma dia sendiri kan ya kita nyari lokasi apa namanya pedagang yang lain biasanya. Ya. Ya kalau ini kan kenaikan berbareng-bareng nih. Penjualannya juga naik, ya kita juga akhirnya mengerti lah. Kayak gorengan awalnya 1.001 jadi 2.003, di mana-mana udah 2.003 gitu. Ya udah mau gimana lagi gitu. Iya, benar. Orang kita pengen makan gorengan gitu. Ya udah ini juga sama. Nah, buat teman-teman yang terkena dampak plastik ini ya naikin aja harganya, nggak apa-apa. Iya, Bilang ke konsumen gitu. Nah, tadi kan kamu nyinggung soal itu Jis, apa soal brand ya. Itu bisa dapat untung bahkan bisa 100%. Ya. Nah, teman-teman UMKM ini gimana nih biar keuntungannya bisa besar? Apakah memang harus bikin brand kah? Karena kan ada aja kayak donat nih, Jeko. Satu donatnya untuk ukuran segitu kan bisa harganya tuh 8.000, Ya. 10.000 gitu ya. Tapi donat yang ukuran yang sama, yang tidak ada brandnya yang di pinggir jalan itu sebenarnya rasanya enak-enak juga gitu ya. Tapi harganya 1.000, 2.000 paling kayak gitu. Ya. Nah biar bisa meningkatkan harga jualnya apakah memang harus bikin brand gitu? Nah ini jadi pelajaran nih buat teman-teman nih yang kalau terkena dampak kenaikan bahan baku, plastik atau tepung dan lain-lain gitu ya bahan bakunya. Sebenarnya kita bisnis itu untungnya jangan kecil-kecil gitu, untungnya harus besar gitu. Dan gimana nih caranya biar untungnya besar? Harus bikin brand teman-teman. Okay. Kayak tadi donat yang pinggir jalan UMKM tidak punya merek, harga rata-ratanya itu 2.000, bahkan ada yang mungkin 5.000 lah, 5.000 gitu Pak, yang mahal gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat yang bermerek itu bisa di 10.000 satu donat, sehingga keuntungan kan lebih tinggi gitu. Benar. Jadi ketika ada kenaikan itu plastik atau bahan baku yang lain, kita masih bisa enggak terlalu tergerus keuntungannya. Iya, enggak sampai terguncang gitu ya. Iya. Sehingga kita bisa bisa ancang-ancang, terus keuntungan juga masih oke. Enggak minus lah, enggak sampai minus lah. Gitu. Nah, buat teman-teman nih antisipasi nanti mungkin akan ada kenaikan-kenaikan lagi nih. Iya Entah sih. itu apa, ada fenomena apa ya di dunia ini gitu. Lebih baik teman-teman bikin brand dari sekarang. Benar. Caranya gimana Bang bikin brand? Nah, silakan teman-teman bisa hubungi nomor yang tertera di layar, nanti dibantuin sama kebun desain. Teman-teman bisnisnya apa? Contoh misalkan donat. Butuh logonya, butuh packagingnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman mau jualannya dipakai outlet gerobak ya, desain gerobaknya gitu. Jadi disesuaikan dengan bisnis teman-teman. Selain itu, kalau udah pakai brand jualannya, teman-teman harus daftar merek. Karena kalau udah pakai brand itu tantangan bisnisnya nambah tuh. Iya makin banyak ya. Ditambah dengan pencurian atau pembajakan nama dan logonya. Bisa jadi misalkan ada orang lain yang niru gitu. Logonya juga dimirip-miripin, nah kayak gitu-gitulah. Sehingga kita wajib daftar merek biar bisa mengatasi masalah-masalah kayak gitulah. Ya sudah terantisipasi lah ya. Kayak gitu. Dan teman-teman kan nggak usah pusing-pusing caranya gimana buat daftar, cukup hubungi nomor WhatsApp yang tadi kayak gitu ya. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Nanti kita diurusin desainnya dan juga daftar mereknya. Oke. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta bisa di share ke teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.